Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk alasan dia hianati aku. Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, and skip iklan channel aku Laki Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya dia, orang yang kita dealkan. Nine of Cups, the Wheel of Fortune. Oke, energinya ada Nine of Cups, the Wheel of Fortune, and the Five of Swords. Ini sia-sia ya, doa yang dia panjatkan saat ini sia-sia. Kenapa? Karena egonya masih dia pakai, egonya masih dia kontrol, ya. Jadi dia kan berharap ada suatu karma baik gitu ya. Sorry ya guys, ada karma baik, tapi ternyata sia-sia ya ujungnya. Ya, salah satunya karena dia masih dengan egoisnya. Ya, merasa paling benar, merasa paling logikanya paling benar. Energinya lagi nggak enak, ya. Dan dia juga masih terikat oleh orang ketiganya, oleh rahasianya, dan stress depression karena seseorang, yaitu kamu, ini tahu tentang kebohongannya dia. Ya. Hadirnya orang ketiga, ya, kamu tahu. Dan dia stres. Di sini kamu juga menjujurkan sih. Coba untuk komunikasi. Ya, memberikan kritik gitu loh. Ya, tentang adanya rahasia yang dia simpan, orang ketiganya. Dan kamu juga percaya tentang spiritual gitu loh. Dan kamu juga bilang ke dia kalau masih menyimpan rahasia, so kehidupan tidak akan tenang. Ya. Makanya energinya dia tuh sia-sia. Ya. Energinya dia tuh sia-sia. Kita lihat alasan dia hianati aku. Ten of Cups, King of Swords. Ya, karena hadirnya orang baru ya. Karena hadirnya orang baru. Dan dia pikir dengan orang baru ini kehidupannya akan lebih sempurna dan bahagia, bahkan lebih beruntung. Ya, pada akhirnya ya keputusan yang dia ambil untuk bisa hidup dengan orang baru ini sia-sia. Ya. Dia merasa ya dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dibanding sama kamu. Dan dia merasa dia bisa mengontrol tentang karma dengan siapapun dia inginkan. Dengan siapapun dia ingin bahagia dan sukses. Sehingga kalian banyak perdebatan ya.
komunikasinya juga banyak masalah, dan ya saling menyalahkan satu sama lain. Dan aku ngerasanya ini juga dia coba untuk memasalahkan pekerjaan dia. Jadi kayak dia tuh nyari kesalahan kamu dari pekerjaan dia. Kenapa? Agar dia bisa lepas, bisa bebas dari kamu. Karena ada orang baru ini. Ya. Dia berpikir dengan cara melompat mencari kehidupan baru, berkhianat dari kamu, akan ada keberuntungan. Tapi ini malah terbalik ya. Karena ya keberuntungannya itu ketika memilih pisah, cerai dari kamu. Dan kamu, ya yang aku bilang tadi ada the Queen of Swords, kamu mengiyakan, menantang dia juga, bahkan kamu menjujurkan tentang hal-hal spiritual, menjelaskan gitu ya. Dan itu membuat dia tersiksa dengan orang baru. Karena kamu berani mengambil keputusan untuk cerai ataupun menerima gitu ya. Ini baru dimulainya karma. Ya, kebahagiaan yang dia raih selama berkhianat dengan kamu, ini penuh dengan kesuksesan dia raih. Tapi ketika kamu sudah mengambil keputusan dan berani menjujurkan tentang perasaan kamu terhadap rahasia yang dia simpan, disitulah dimulainya pembayaran karma. Dan ini akan berujung sia-sia. Ya, ketidakberuntungan dalam komunikasi, banyak pembulian, banyak kebohongan, saling menyalahkan satu sama lain, ya, saling sabotage juga. Jadi ya saling memakai topeng. Dan dia baru tahu kebenarannya ya tentang keputusan dia selama ini salah. Meninggalkan kamu demi hal baru, demi seseorang yang dia anggap depan mata dia itu ya benar, bahkan sukseskan dia, tapi ternyata tidak. Dan di sini ya dia berharap kehidupannya dengan orang baru ini akan lebih bahagia, lebih stabil, lebih aman, terutama tentang keuangan gitu ya. Tapi malah sia-sia ya. Dia menerima rezekinya itu yang nggak terasa nikmat. Oke, kita lihat dengan Clarify-nya. Ada 9 of Cups-nya, kita lihat. King of Cups, the King of Swords, the Page of Swords. Kamu bisa berdealing dengan air sign and water sign. Ini kuat banget energinya, air sign and water sign. Saling ini ya, dia orangnya satu, oh ya, munafiknya sangat kuat. Jadi memang orangnya impulsif banget. Dan juga orangnya memendam perasaan tapi memantau. Ya, dan dia selalu mengawasi. Ya, mengawasi. Di sini dia coba untuk mengkontrol perasaan dia secara logika juga. Apalagi udah nggak ada komunikasi sama kamu ya. Jadi dia kayak ya udahlah. Dia juga nggak ada responnya misalnya gitu. Udah gue cari keberuntungan terus nih dengan hadirnya orang-orang baru. Dengan cara ya dia tidak komunikasi jujur sama kamu. Ini akan tetap sia-sia ujungnya. Kita lihat the Wheel, the Fortune ya. 3 of Wands tuh ya. 6 of Cups. The Queen of Pentacles. Ya ini
journey hidupnya ada sama kamu. Kamu yang memegang energi keberuntungan di dalam hubungan kamu dan dia. Karena kamu orangnya karakter yang dewasa, karakter yang menerima, karakter yang mau belajar, karakter yang merendah. Karena the earth sign ya orang yang diinjak-injak tapi kuat, humble, punya pemikiran yang keras, ya terutama tentang kebenaran, kejujuran. Ini harus diterapkan, ya. Makanya dia berharap banget ya bisa kembali karena ada penyesalan, kekecewaan. Ini adalah karma dan dia nggak bisa hidup tenang sebenarnya karena dibayangi, dihantui tentang kesalahan karmanya dia di masa lalu yang selama dengan kamu dia tertutup mata hatinya sehingga dia mengejar sesuatu yang sebenarnya bukanlah kebahagiaan dia. Ya, dia dihantui rasa ketakutan atas kelakuan dia sendiri yang dia ukir. Kita lihat tentang Five of Swords-nya. Seven of Wands, Three of Cups, tuh, Seven of Pentacles, ya. Dan aku bilang apa? Kelakuan yang dia ukir, petualangan yang dia ukir sendiri pada akhirnya membuat dia stres, depression akan pembayaran karmanya. Dan di sini dia merasa ya mau nggak mau bertahan dengan ya tanaman yang dia sudah buat, yaitu tentang perselingkuhan. Dia tetap bertahan ya karena dia merasa ya dia harus mendapatkan hasil dari yang dia tanam gitu ya. Jadi dia tetap menjaga jarak dengan kamu ya dengan alasan dia sedang membangun ataupun menanam kebahagiaan untuk di masa depan. Tapi dengan cara yang salah. Makanya di sini dia memantau kamu dari kejauhan, ditambah lagi kamu karakter seseorang yang penuh dengan dedikasi, yaitu penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan ketekunan, penuh dengan kesabaran, ya. Kamu juga orang yang karakternya mau belajar untuk meraih masa depan, itu tidaklah dengan jalan instan. Makanya dia merasa kamu tuh sebagai saingan hidupnya dia, ya. Dia pantau kamu. Kita lihat ya. The Five of Pentacles and the Two of Wands and the Sun. Ya dia kehilangan kebahagiaannya karena dia menutup dirinya dia sendiri dengan alasan yang tidak masuk akal. Kita lihat the happiness. The Ace of Pentacles, the Chariot, and the Empress. Wow, kebahagiaan akan kamu raih di sini. Dan aku ngelihatnya kamu dengan optimis mencoba untuk move on, sukseskan diri, terutama ya fokus dalam karir. Karena kamu ingin bahagiakan dirimu sendiri dan keluargamu. Sedangkan dia mengawasimu. Kamu sudah banyak berdamai nih. Ya, kita lihat the King of Swords-nya. Makanya dia mencoba mencari kebahagiaan dengan orang baru ya dengan alasan
Dia tidak mau kalah dengan kamu sih, intinya kayak gitu. Ya, the strange. Three of Swords. Eight of Pentacles. Dia nggak mau kalah dari kamu ya, karena dia ngelihat kamu seseorang yang berani mengambil resiko. Kamu orangnya juga kuat dalam menekuni sesuatunya. Terutama kamu sudah pernah tersakiti, jadi dia melihat kamu sosok yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketulusan. Tapi dia salah gunakan sehingga dia memanfaatkan ketulusannya kamu, dan pada akhirnya dia terperangkap ya dalam lingkaran api yang membuat dia gak nyaman karena ya gak ada kejujuran ke kamu. Kita lihat adanya Page of Pentacles. Ada the King of Wands, the Hermit, and the Four of Swords. Okay. Sebenarnya dia lelah sih ya dengan petualangannya dia, karena dia merasa ada rasa takut akan awakening spiritual sebenarnya. Dan di sini dia juga coba untuk istirahatkan tentang petualangannya, makanya dia coba untuk fokus ke orang baru ya, dengan harapan kebahagiaannya akan lebih baik. Tapi ternyata malah kamulah tunjukkan ke dia kamu bisa bangkit, kamu bisa sukses, kamu bisa move on. Walaupun dalam keadaan sakit hati dan terluka, kamu tetap bisa memperbaiki ya. Dan ini yang membuat dia salah memilih sebenarnya. Dan dia lelah dengan rahasia yang dia simpan selama ini. Ditambah lagi dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan kesabaran ya dalam sebuah komitmen ya. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Jadi alasan dia khianati itu karena dia mencoba peluang baru dengan orang baru ya, dengan harapan akan lebih bahagia, lebih sukses dibanding dengan kamu. Miracles 8, generosity, hitting the mark ya. Ini adalah pembayaran karma ya, jadi turun temurun. Bisa jadi ini adalah karma dari keluarganya dia, ataupun karma dari keluarga kita juga gitu ya, sehingga dipisahkan, kita dikhianati gitu. Jadi ya harus berpikir bijak aja ketika kita dihadapkan suatu musibah atau masalah itu sebagai pembersihan karma ya. Dan ini adalah ya reflection ya, jadi kayak ya tindakan yang nggak bisa dikira-kira, nggak tindakan yang nggak bisa kita pikirkan, oh kenapa sih begini, terkadang tiba-tiba itu terjadi aja
gitu ya. Karena ya pemberian karma itu terkadang ada yang diberikan tanda, ada yang tidak ya. Jadi beruntunglah buat yang diberikan tanda karena sudah siap. Nah, biasanya kalau yang sudah diberikan tanda ya dia sudah terbangun awakening spiritualnya, yaitu kesadaran diri, sehingga sangat berhati-hati dalam berbuat, bertindak, dan berucap, bahkan berpikir. Sesuatunya itu tidak boleh sembarangan dan harus ada pemikiran efeknya gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan lagi. Let your friends help you. Ya, dia juga terlalu banyak termakan omongan temen ya. Jadi terlalu banyak termakan omongan temen yang dukung dia. Tapi sebenarnya tidak. Ya, dukung dianya itu kalau membuat kalian terpisah dengan alasan yang nggak masuk akal, ya itu nggak baik. Ya. Dan ini adalah efek dari dia bercermin lah ibaratnya gitu ya, cerminan dari sikapnya dia. Nah, temennya ini juga akan memberikan hal yang gak baik ke dia. Heart to heart conversation, ya harusnya dia bisa dengan bijaksana gitu loh untuk bicarakan masalah dia dengan temennya, tentang kamu, kerjaan, segala macam. Dia harus bisa jujurkan kenapa sih kamu sampai selingkuhin kamu misalnya gitu. Kenapa sih si A ini selingkuhin kamu gitu? Alasannya apa? Terus jangan langsung ya udah pisah aja, ya udah gini-gini, jangan ya. Apalagi kalau sudah menikah itu nggak mudah memisahkan. Pay attention to the red flags ya. Sebenarnya sudah dikasih tanda-tandanya tentang ya bayar karma, karena ini adalah cerminan dari dirinya dia, perbuatannya dia, pikirannya dia ya. Dan ini bisa saja terjadi sama kita. Jadi jadikanlah readingan aku ini sebagai payung gitu. Jangan bilang, oh ini enggak Resya nih, ini energi bisa cepat atau lambat. Jadi jangan langsung kita mengambil mengambil pikiran, mengambil the point-nya, nggak cocok nih sama kita. Tapi tiba-tiba satu hari nanti kok sama ya kayak yang di reading. Nah, jadikanlah readingannya aku ini sebagai payungnya kita, agar kita lebih mawas diri, perbaiki lagi apa yang buruk menjadi baik. Love yourself first. Retreat. Your self-respect makes you more romantically attractive. Ya, salah satunya cintain diri kita sendiri dulu ya, buat dia yang mengkhianati kamu, karena kalian juga lagi tidak terkoneksi dan ini lagi terpisah. Salah satunya ini juga ada pengaruh dari teman-temannya. Jadi dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri. Ya, dikasih ujiannya seperti ini, ya kalau bisa perbaiki diri aja dulu ke Tuhan. Oke, so aku harap ini bisa nih buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku lagi taruh mentions. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.